Bangunkan kuasa Anda. Bangunkan kuasa raksasa di dalam diri. Pertama, impian tentang takdir. Seorang manusia yang konsisten percaya kepada takdir. Seorang manusia yang berubah-ubah percaya pada kesempatan. Benyamin Disraeli. Kita semua punya impian. Kita semua ingin percaya dengan kedalaman jiwa kita. Bahkan kita punya karunia istimewa bahwa kita bisa menghasilkan perbedaan. Bahkan kita bisa menyentuh sesama dengan cara yang istimewa. Dan bahkan kita bisa menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik entah kapan dalam kehidupan kita. Kita semua mempunyai visi tentang kualitas kehidupan yang kita inginkan dan yang pantas kita dapatkan. Akan tetapi, bagi banyak orang, impian tersebut telah demikian diwarnai oleh frustasi dan rutinitas kehidupan sehari-hari, sehingga bahkan tidak lagi berupaya mencapainya. Untuk sebagian besar orang, impiannya telah hilang bersamaan dengan kemauan untuk membentuk takdirnya. Banyak yang telah kehilangan kepastian yang menciptakan keunggulan sang pemenang. Upaya pencarian dalam kehidupan saya selama ini adalah untuk memulihkan impian itu dan menjadikannya kenyataan. Untuk membuat setiap diri kita ingat dan menggunakan kuasa tak terbatas yang tidak aktif di dalam diri kita semua. Takkan pernah saya lupakan hari ketika saya sadar bahwa saya benar-benar mengamalkan impian saya. Ketika itu saya sedang menerbangkan helikopter jet saya dari sebuah pertemuan bisnis di Los Angeles menuju ke Orange Country dalam perjalanan menuju salah satu seminar saya. Sementara saya terbang di atas kota Glendale, tiba-tiba saya kenali sebuah gedung besar dan saya hentikan helikopternya melayang di atasnya. Sementara saya melihat ke bawah, saya sadar itulah gedung di mana saya bekerja sebagai petugas kebersihan 12 tahun sebelumnya. Ketika itu saya prihatin, apakah mobil Volkswagen tahun 1960 saya itu akan tahan selama perjalanan 30 menit ke tempat kerja tersebut? Kehidupan saya selama itu terpusat pada bagaimana saya bisa bertahan. Saya merasa takut dan sendirian. Namun hari itu, sementara saya melayang di langit, saya berpikir, alangkah bedanya 10 tahun itu. Ketika itu saya sudah punya impian, tetapi ketika itu tampaknya tidak pernah impian saya terrealisasikan. Tetapi sekarang saya percaya bahwa segala kegagalan dan frustasi saya di masa silam sebetulnya meletakkan landasan bagi segala pemahaman yang telah menciptakan tingkat kehidupan baru yang sekarang saya nikmati. Tetapi sekarang saya percaya bahwa segala kegagalan dan frustasi saya di masa silam sebetulnya meletakkan landasan bagi segala pemahaman yang telah menciptakan tingkat kehidupan baru yang sekarang saya nikmati. Sementara saya lanjutkan penerbangan saya ke selatan di sepanjang pesisir pantai itu, saya lihat lumba-lumba bermain bersama para perselancar di bawah sana. Itulah pemandangan yang saya dengan istri saya Becky mensyukurinya sebagai salah satu karunia istimewa kehidupan. Akhirnya saya sampai di Irvine. Melihat ke bawah, saya sedikit terganggu ketika melihat jalan menuju tempat seminar saya itu dipadati lalu lintas lebih dan 1 mil. Saya berpikir, wah, kuharap apapun acara yang sedang diadakan malam ini segera dimulai, sehingga orang yang datang ke seminarku akan tiba tepat pada waktu. Akan tetapi sementara saya mendarat, saya mulai melihat gambaran baru. Ribuan orang ditahan oleh petugas keamanan di mana saya baru akan mendarat. Tiba-tiba saya mengerti realitasnya.
Kepadatan lalu lintas itu ternyata disebabkan oleh orang-orang yang sedang menuju ke acara saya. Walaupun kami telah memperkirakan 2.000 peserta, yang saya hadapi ternyata 7.000 dalam auditorium yang hanya cukup untuk 5.000 orang. Ketika saya berjalan ke dalam arena dari landas pacu itu, saya dikelilingi oleh ratusan orang yang ingin merangkul saya atau mengatakan betapa karya saya telah mempengaruhi kehidupan mereka secara positif. Kisah-kisah yang mereka sampaikan kepada saya itu sungguh luar biasa. Seorang ibu memperkenalkan saya kepada putranya yang selama ini dicap hiperaktif dan tidak mampu belajar. Menggunakan prinsip-prinsip manajemen kondisi yang diajarkan dalam buku ini, itu bukan saja berhasil melepaskan putranya dari ketergantungan terhadap obat Ritalin, melainkan juga bahwa mereka sudah pindah ke California, di mana putranya telah diuji ulang dan dievaluasi pada tingkatan jenius. Sayang, Anda tidak melihat wajah putranya itu, sementara ibunya menceritakan cap barunya itu. Seorang pria terhormat membicarakan tentang bagaimana ia telah membebaskan dirinya dari ganja dengan menggunakan beberapa teknik pengkondisian sukses yang akan Anda pelajari dalam buku ini. Sepasang suami istri berusia pertengahan 50-an bercerita bahwa setelah 15 tahun menikah, mereka hampir saja bercerai hingga mereka pelajari tentang aturan-aturan pribadi. Seorang pramuniaga bercerita bagaimana penghasilan bulanannya melonjak dari $2.000 menjadi lebih dari $12.000 hanya dalam waktu 6 bulan. Dan seorang wirausahawan bercerita bahwa ia telah meningkatkan penghasilan perusahaannya dengan lebih dari 3 juta dalam waktu 18 bulan dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanyaan-pertanyaan berkualitas dan manajemen emosional. Seorang wanita muda yang cantik menunjukkan fotonya dahulu setelah turun berat badannya 26 kg dengan menerapkan teknik-teknik daya ungkit yang dirinci dalam buku ini. Saya demikian tersentuh secara emosional dalam ruangan tersebut sehingga terharu, dan pada mulanya saya tidak mampu bicara, sementara saya melihat 5.000 wajah tersenyum bersorak dengan wajah penuh kasih. Saat itulah saya sadar bahwa saya benar-benar mewujudkan impian saya. Sungguh luar biasa mengetahui bahwa jelas sekali saya sudah mempunyai informasi, strategi, filosofi, dan keterampilan yang bisa membantu siapapun yang hadir ketika itu dalam memberdayakan diri untuk mengadakan perubahan-perubahan yang paling mereka inginkan. Saya dibanjiri oleh gambaran dan emosi ketika itu. Saya mulai mengingat pengalaman saya hanya beberapa tahun sebelumnya, duduk melajang di apartemen seluas 120 meter persegi di Venice, California, sendirian dan menangis sementara saya mendengarkan lirik sebuah lagu Neil Diamond. "Ini aku," kataku, "tidak kepada siapapun." Dan tidak seorang pun mendengarkan, bahkan kursi pun tidak. "Ini aku menangis. Ini aku," kataku, dan aku tersesat, entah kenapa, sehingga aku tetap kesepian. Saya ingat ketika itu merasa bahwa kehidupan saya tidaklah berarti. Seolah-olah kejadian-kejadian di dunia ini mengendalikan saya. Juga saya ingat ketika kehidupan saya berubah, ketika akhirnya saya berkata, "Sudah kudapatkan." Aku tahu bahwa aku jauh lebih dari apa yang kutunjukkan secara mental, emosional, dan fisik dalam kehidupanku. Saya ambil keputusan itu yang kemudian mengubah kehidupan saya selamanya. Saya putuskan untuk mengubah, dapat dikatakan, segala aspek kehidupan saya. Saya putuskan bahwa saya takkan pernah berpuas diri lagi dengan apa yang kurang dari potensi maksimal saya. Siapa sangka keputusan tersebut membawa saya pada peristiwa luar biasa itu.
Saya curahkan segalanya di seminar malam itu, dan ketika saya tinggalkan auditorium, banyak sekali orang yang mengikuti saya ke helikopter untuk menyaksikan saya lepas landas, mengatakan bahwa saya sangat tergugah oleh pengalaman tersebut sama sekali kurang tepat. Air mata mengalir di pipi saya, sementara saya ucapkan syukur kepada pencipta saya atas karunia-karunia mengagumkan tersebut. Sementara saya lepas landas dan mengangkasa malam yang diterangi rembulan, saya sampai mencubit diri sendiri. Apakah semua ini nyata? Apakah aku orang yang sama dengan orang yang 8 tahun lalu masih bergumul, frustasi, merasa sendirian, dan tidak mampu menjadikan kehidupan efektif, gendut, miskin, dan bertanya-tanya, apakah saya bahkan bisa bertahan? Bagaimana mungkin pemuda seperti saya tanpa apa-apa selain pendidikan sekolah menengah menciptakan perubahan-perubahan yang demikian dramatis? Jawabannya sederhana saja. Saya belajar mengerahkan prinsip yang sekarang saya sebut konsentrasi kuasa. Kebanyakan orang tidak sadar akan kapasitas raksasa yang dapat langsung kita kendalikan ketika kita memfokuskan segala sumber daya kita untuk menguasai suatu bidang tunggal dalam kehidupan kita. Fokus yang terkendali itu adalah ibarat sinar laser yang dapat menembus apapun yang tampaknya menghalangi Anda. Ketika kita fokus secara konsisten untuk peningkatan di bidang apapun, kita mengembangkan pembedaan yang unik tentang bagaimana caranya menjadikan bidang tersebut lebih baik. Suatu alasan demikian sedikit orang yang mencapai apa yang benar-benar diinginkan adalah karena tidak pernah mengarahkan fokus, tidak pernah mengkonsentrasikan kuasa. Kebanyakan orang hidup coba-coba, tidak pernah memutuskan untuk menguasai apapun secara khusus. Bahkan saya percaya kebanyakan orang gagal dalam kehidupan hanya karena mereka fokus pada perkara-perkara sepele. Saya percaya bahwa salah satu pelajaran utama kehidupan adalah belajar memahami apa yang membuat kita melakukan apa yang kita perbuat. Apakah yang membentuk perilaku manusia? Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang memberikan kunci-kunci penting untuk membentuk takdir Anda sendiri.